إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وشيخ عبد القادر وشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من شرفنا وقربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وعلينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم ومسلمة صالح لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah dan senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat mengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sauma yaumin minhu ayil ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya bahwa puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, itu menyamai puasa setahun. Jadi kalau orang puasa 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah itu menyamai orang yang puasa tadi sama puasa setahun. Dan bahwa berdiri pada berbuat ibadah di dalam samalaman daripadanya, yaitu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Dan jadi 3 tingkatan fadilat orang-orang yang senantiasa puasa di bulan pertama bulan Zulhijjah. Pertamanya meimbangi puasa setahun. Nah, yang kedua mendirikan beribadah samalaman. Yang ketiga menyamai ibadah itu sama malam Lailatul Qadar. Inilah 3 macam orang-orang yang senantiasa puasa di bulan Zulhijjah yang pertama. Kelima, sunat pula puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi jeresidin ujar Nabi, yang afdal puasa sunat itu kemudian daripada bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Nah, ini Nabi menghendaki bahwa kalau orang yang hendak puasa rajin sidin puasa lah. Lalu ditambah daripada bulan Ramadan tadi, ditambah kena bulan Muharram. Nah, itu afdal sidin puasa
kemudian daripada bulan Ramadan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman minal muharram falahu bi kulli yaumin salasina yauman. Ujar Nabi kita, barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari itu 30 hari pada bulan yang lain. Nah ini pahalanya. Jadi nisbah pahalanya itu kayaknya dapat baginya pahala dengan tiap-tiap sehari tadi 30 hari pada bulan yang lain. Sehari aja puasa. Itu keistimewaan daripada bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan pertama Hijriyah. Cara bahasa orang itu catatan baru. Jadi kita kan habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sudah Zulhijjah lalu menyambut dengan Muharram, tahun baru lah. Nah Muharram inilah catatan-catatan yang pertama kita masuk ulang dalam catatan. Nah jadi puasa kita teh, nah disitulah pahalanya dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Itu keistimewaan daripada bulan Muharram. Itu jadi catatan kita itu supaya bagus. Nah jangan sampai catatan-catatan kita itu mengurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus meningkat. Sama aja kayak ibarat orang begawi itulah. Nah apa aja kakaya niat aja. Kada mau naik-naik bahkan menurun. Nah itu tuh ada salahnya. Nah, jadi kita pun amal ibadah setiap tahun jangan sampai mengurang. Jadi harus tingkatkan. Siapapun kesibukan kita tingkatkan dengan beramal beribadah supaya jangan menurun. Kalau menurun kena pisang menurun. Nah, jadi supaya naik. Jadi naik tuh jangan sampai kita tadi dibunguli, ya bahasa orang apa, ditipui dengan duniawi. Ya, dunia ini bisa menipunya, gurur, tipu, mata benda yang menipu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu mata benda yang menipu. Tapi kalau kita bisa mengatur, nah itu jadi dijadikan bekal ke negeri akhirat. Jadi bekal sangu gasan akhirat. Jadi sangu akhirat ini lama. Jadi jangan disangka satu mat. Sebab akhirat itu khalidin, kekal. Kalau dunia paling lawas 200 tahun. 150 tuh apa paningginya sudah tah jatah, apalagi nang saat sekarang ya, ada nang umur 30 mati, 35 mati, ya lah, kada ada lagi nang jauh-jauh, nang 80 90 tuh anuan apa, cara bahasa orang tuh tuangan nang bahari, tuangan nang wayahin ini apa tak bawah. Nah, garis anunya tak bawah. Nah jadi kita persiapkan sangu. Kada usah kita mencontoh, contoh kita ke Banjar. Kalau kada sing sanguan sedih, ya, melihat orang singgah di kandangan, makan, seorang hendak makan duit kada ada, kada bersangu, pilek, kena singgah pulang di Binuang, pilek pulang. Duitnya kada ada. Hanya cukup masalahnya gesan membayari motornya aja. Nah di situ sudah sedih. Apalagi akhirat. Jadi akhirat ini banyak besar.
Jadi banyak basango ini ya nang beramal beribadah. Semua gerak-gerik, semua langkah kita itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai guru begawi bang, gawi itu diniatakan jadi ibadah kepada Allah. Orang begawi, orang yang berdagang dan lain sebagainya, apapun yang ia kerjakan itu diniatkan dengan ibadah kepada Allah. Dan jadi ibaratnya kita kadang-kala sudah mengajar pesantren, kadang-kala mengajar tika. Nah, jadi kita namang gaji gurunya, kita di pasar, misal kita berdagang, ujungannya ada, kelebihannya ada, lalu dijulung gasan gaji tika Al-Quran, gasan gaji pondok pesantren, gasan pembangunan pesantren, gasan pembangunan majelis, gasan langgar, musalla, masjid. Nah itu semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sidin di toko, sidin santai jadi toko. Tapi tital-tital sidin tadi banyak tital. Masjid diberi sidin, langgar, musalla, majelis-majelis dibantu sidin, guru-gurunya kalau saat mangalah diberi sidin, tika Al-Quran dibantu sidin. Nah itu namanya sango untuk negeri akhirat. Bahkan itu pun bisa menjadikan amal jariyah. Kenapa? Amal yang mengalir. Nah, setiap orang yang belajar, siapapun orangnya, sidinnya sudah mati, itu datang ke kubur, pahala mengalir. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran, ini kalau tika Al-Quran, orang baca Al-Quran itu semuanya masuk dalam kubur pahala kepada orang yang memberi tadi. Nah itu yang dimaksud dengan amal jariyah, amal yang mengalir dan yang senantiasa ada bepagetan, terkecuali kada dipakai orang lagi lah, kada dipakai orang lagi. Nah jadi amal-amal inilah nang umat Nabi kita ini supaya jangan sampai ketinggalan kereta. Ujar orang wae ini jangan ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta karena sedikit benar sangonya. Jadi harus banyak-banyak sango. Carilah penyanguan nang apa? Nang mengalir tadi. Dan walaupun sidin tadi santai aja. Santai aja tapi amal sidinnya. Amal sidin tadi apa? Buka toko. Buka toko, berjalan, berjualan. Nah, itu amaliyah. Tapi titalnya guru tika karena menggaji sidin. Jadi sidinnya di rumahnya. Nah, jadi setiap tak nang dibaca itu sampai orang tadi alim itu mengalir pahalanya sampai ke dalam kubur. Nah, ini nang kada habis tuh. Ada habis mengalir terus. Nah jadi sama orang catatan baru tadi. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan catatan awal kita supaya jangan sampai catatan kita itu kada bagus. Karena setiap hari malaikatul hafazah itu membawa amal si hamba sampai ke langit, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya itu deh. Nah, jadi naik nih. Masing-masing diangkat amal ibadah kita. Kadang sampai langit pertama tak gugur, tak bulik. Tak bulik apa? Tak bulik pahala. Cara bahasa orang tuh kada diterima orang. Nah, ada nang kurangnya lagi. Jaka ibarat menulis itu ada nang kurang dibelikan orang pula.
Nah, kayaknya naik langit kedua beli kan orang pulang. Nah, jadi kita itu harus belajar, nuntut ilmu. Jangan sampai kita itu berdosa lantaran kita kada menuntut ilmu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa sya'banun syahri wa ramadanun syahru ummati. Rajab itu bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini barakahnya kita bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sya'ban itu bulanku, ujar Nabi kita. Dan Ramadan itu bulan umatku. Nah, jadi kita khusus umat Nabi bulan Ramadan. Iya nang pahalanya benar Pak. Maka orang puasa Ramadan ana ajizibih jar Nabi. Aku nang membalas puasa ikam. Kada tahu nang lain. Kalau nilai-nilai yang lain kayak misal baca salawat 10 ganjaran. Baca ini ada ganjarannya, baca itu ada ganjarannya. Tapi kalau puasa ana ajizibih. Aku nang membalasnya. Kenapa jadi seperti itu? Karena orang nang puasa ini bisa kada dapat apa-apa. Jadi Tuhan nang membalas. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Seandainya nih, kalau makhluk kan kawa didustai, ya lah, situ puasa aja hei puasa, ada melihat makan, ada melihat minum, ya lah. Tapi kalau Allah tahu semuanya, nah itulah maha besarnya Allah. Tahu semua apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala tahu, maha melihat apa yang dikerjakan umatnya, apa yang dikerjakan manusia, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Lalu Tuhan yang membalas. Karena orang puasa ini keimanan. Keimanan yang ditancapkan di dalam dadanya. Kalau orang yang istilah bahasa imannya kurang kan kawah aja. Imbah masuk kamar bawa gaguduh. Yalah, makan, tontong kanyang, dilap-lap bibir supaya karing-karing, turun aja lagi, wah jurang puasa. Padahal kada puasa sih dia. Itu kan kawa tuh. Kalau terhadap makhluk kawa, tapi terhadap Allah kada kawa. Allah maha melihat. Nah itu nang nyata kada puasa. Nang nyata-nyata puasa pun tetap Allah melihat. Kenapa? Karena ada yang di sana itu membatalkan puasa. Ketika inya puasa, maka ujar Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang puasa, kada ada pahala baginya puasa melainkan lapar dan haus. Artinya orang tuh puasa, apalagi nang kada puasa, ini nang nyata puasa orang tadi. Cuman kada ada pahalanya bagi inya puasa tadi. Melainkan lapar lawan haus saja dapat. Kenapa? Karena puasanya kada menjaga. Inilah puasa-puasa orang yang awam. Orang awam itu bila kada makan, kada minum, kada jima, gitu aja orang awam deh. Nah itu nang membatalkan puasa, nang matanya harus puasa, talinganya puasa, muntungnya puasa, semua itu puasa. Puasa itu manahan. Manahan nang perbuatan maksiat. Manahan mata jangan melihat nang macam-macam. Kenapa? Karena ia nang puasa. Naumus saim ibadah. Guringnya orang puasa itu beribadah. Jadi laksana ibadah. Kenapa laksana ibadah? Karena memelihara mata. Karena memelihara talingan. Karena memelihara mulutnya. Mulutnya ini kan dipelihara. Bila orang guring tuh kada ada namanya nyambati orang. Adalah nyambati orang. Melihat nama maksiat kada ada. Mandangar orang nang gibah, menyambati orang. Kada ada lagi karena guring sudah. Nah itulah jadi naumus shaim ibadah.
puasanya orang guring tadi jadi ibadah. Nah, jangan melulu guring, minum obat. Ya kan? Nah, minum obat guring besokan. Ada tahu di hari lagi maghrib bangun. Yalah, itu ngapa guru aja kayak apa? Salah juga. Yalah, salahnya apa? Harus sembahyang. Nah mana bagus ya. Kada sembahyang 1 kali zuhur, 1 kali asar, 1 kali kira sembahyang 500 tahun hajatnya. 2 kali berapa? 1000. Ya kan? Tadi nang dibalarnya tadi apa teh? Puasa tadi. Nah, itu kekurangan ya lah. Artinya jangan sampai ketika kita tidur, nah ini nang maksudnya, makanya tidurnya tadi nah, dibarengi ini jam bangun sembahyang. Nah itu kan jadi ibadah lalu. Jadi puasa itu dijaga semua. Jadi kalau nang kada dijaga, matanya kada dijaga, kada puasa matanya, artinya lilik-lilik, ya, mata melihat orang. Maka pulang kita ini ketujuh juga nang singlet tangan panjang bebinian. Tahu singlet tangan panjang, Bo? Artinya apa? Bajunya handap, tangannya panjang. Nah, lalu orang melihat. Nah, itu dosanya 2 kali kita. Dosa kepada Allah 1. Artinya kada menutup aurat. Dosa kedua membuat orang berdosa. Kan orang seandainya kita tutup, maka kada dapat dosa orang. Tapi kita membuka orang supaya berdosa. Dosa orang, dosa seorang, nah itu yang kena. Nah, jadi tutuplah aurat, nang menikmati itu abahnya aja. Nah, ibu-ibu nih, nang menikmati itu abahnya. Nah, jadi pian beret nang apa cara bahasa orang tuh pacul sosok ada bapak. Nah, namun hendak gue teh, nah, kelihatan ini abahnya aja nak menikmati ini tuh. Nah, jangan yang lain. Ini apa? Beumber supaya yang lain melihat. Ya dah sampai tak gugur-gugur orang melihat, ya kan? Ya Allah mas sudah lah. Karena tak gugur-gugur orang. Ya lah, gara-gara melihat itu aja singlet tangan panjang. Nah, ini cangang tadi. Nazarah artinya memandang, melihatnya. Nah, itu, tapi kalau puasa, nah itu artinya ketika ingat dengan puasa, aku puasa. Nah, ampih cangang. Nah, itulah latihannya dengan puasa. Maka ujar Nabi kita tadi, wa Ramadanun syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Kita loh beramal baik, beribadah. Nah, jadi bulan apa? Bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, wa Sya'ban. Nah, itu bulan Sya'ban itu adalah bulanku ujar Nabi, dan Ramadan itu bulan umatku. Ketujuh, sunat puasa pada bulan Sya'ban. Karena hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana wa ma ra'aituhu bi syahrin aktsara minhu siyaman bi sya'ban. Artinya, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Nah, jadi sedih bulan Sya'ban yang terbanyak, nah, karena bulan Nabi kita. Jadi bulan Sya'ban itu bulan Nabi. Ada Ramadan bulan umat Nabi. Ada Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, situ khusus ya lah. Makanya Nabi kita ketika Isra Mi'raj bulannya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Disitulah perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita. Nabi-nabi yang lain
tidak pernah ada kawa. Nah, karena nabi kita aja. Kenapa nabi kita ini? Nah, nabi kita min nurihi, daripada zat Allah subhanahu. Jadi nurnya nabi itu min nurihi, daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ nang kawa. Nang lain kita kawa tak. Makanya menjumpai Allah nang laisa kamislihi syai'un. Kada kawa diumpamakan Tuhan itu seperti apa? Nah, itu yang kada kawa. Jadi khusus nabi kita. Makanya sembahyang nang kita pelajari, nang kita gawi setiap hari, itulah nang dibawa oleh Rasulullah. Perintah itu mulai atas. Kalau perintah puasa santai-santainya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Nah itu kan langsung dari anu aja nih. Tapi kalau sembahyang ini langsung dari atas. Artinya apa? Nabi langsung berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nang apa nang diterima sidin? Masalah sembahyang. Kalau masalah zakat gampang-gampang aja. Jadi masalah sembahyang inilah nang ditentukan kepada kita agar kita senantiasa mencari sembahyangnya itu supaya apa? Diterima oleh Allah. Makanya belajar. Ada habisnya masalah-masalah sembahyang. Nah, jadi artinya ada nang sembahyang dengan ma'rifatullah, ada nang dengan tauhidnya, ada dengan fikih-fikihnya. Nah, jadi itu semuanya dipelajari supaya apa? Supaya sembahyang kita supaya menjadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jangan seperti apa? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sembahyangnya lupa. Jadi nang dikehendaki itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sembahyang itu khusyuk. Ingat kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan qad aflahal mu'minun, beruntung ya kan. Nah, orang-orang yang beriman. Nah, beruntungnya apa? Sembahyangnya khusyuk. Belajar jangan kada belajar tunggal di kita. Di mana ada majelis umpat duduk, di mana ada pengajian umpat duduk. Nah, jadi alhamdulillah kita yalah di rumah-rumah. Dapatkah guru jah pahalanya jah mengaji juga aja? Mengaji ngadanya bian duduk kadangnya itu. Nah, cuman tadi jangan sampai tak salah dengar kan. Umpama bian sambil begawian itu dengar kan. Nah, itu artinya dua dapat. Paling dapat bian. Nah, dah kan bian berniat bang mengaji bang nah duduk beristilah walaupun dalam rumah. Itu dapat, cuman pahala mendatangi ke majelis ini nak ada dapat. Awan ke majelis ini setengahnya dapat jelas, dapat mendatangi nih. Dapat mendatangi, dapat silaturahim, banyak tuh dapat memandang guru. Nah, ini belum memandang gurunya, pakai pang guru aja, pakai Facebook ya kan. Nah, kawan melihat guru aja. Nah, tapi guru itu pindah beberapa jam terus ya benar melihat tak, ya kan. Nah, jadi istilah bahasanya itu mengaji sama mengajinya, cuman nisbah datang. Ya kayak ibarat orang salangkah, orang nuntut ilmu dapat pahala berapa. Nah gitu nang kada dapat pahala langkahannya tuh deh. Nah, jadi di rumah mendengar, nah, untung gue belum ada mendengar deh. Jadi masing-masing ada nang orang darurat datang. Ya kalau kada kawa datang. Namun di majlis ini kita kawa juga banyak orangnya. Nah, jadi pian aja nang mendengar. Ya, khusus mendengar ya. Nah, jadi buka kitabnya namunnya bisa membaca nah dengarkan tuh artinya kita sama pada belajar. Nah jadi ada ulun ini apa membacakan
membacakan nang kitab Hidayatus Salikin. Nah, bauan Imam Ghazali juga. Kalau membacakan membacakan ini berisiko. Risikonya guru ini orang membaca aja. Nah, ini sama ada dengan kisah semalam lah. Kisah ujar guru berceramah lan tanalul birra hatta tumpiqu mimma tuhibbun. Itu di juz 4 kan ada Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kada mencapai kebaikan itu sehingga bisa mencapai kebaikan apa nang dikasihinya diberikan. Lalu si murid mendengar guru bepandir nintah. Lalu apa? Mailangi langsung si murid lawan si guru. Maka si murid ini hendak minta surban. Surban yang disayangi oleh guru. Begitu masuk masuk ke rumah guru, gurunya sedang berceramah. Lalu nang bini tadi ujar nang murid, ibu guru ada bersuara, ada mencapai kebaikan itu kecuali barang nang disayangi diberikan. Nah, jadi ulun lihat surban sidin itu, sidin sayang benar on surban. Ulun mintanya. Lalu kayak gitu kah guru bersuara? Iya ujar si murid. Nah, bawa bisa nikam. Ujar nang bini. Iyalah. Nah. Jadi ketika itu pulanglah si murid teh. Nah, maka si gurunya datang berceramah. Jadi gurunya kemana surban? Tadi ada murid pian bersuara. Ujar pian kada mencapai kebaikan. Dalam Quran mengatakan kada mencapai kebaikan itu melainkan barang yang disayangi diberikan. Pas inya minta, pian sayang lawan surban ini ulun julung. Nah, ujar guru salah nenek. Itu orang aja, seorang jangan. Nah, gitu ngalela kada mah amal ngarannya diamalkan ya. Supaya mengamalkan seorang. Jadi supaya jangan jangan ketinggalan lah. Nah, jadi mudah-mudahan kawa kita ya Allah membacakan, mudahan kawa mengamalkan kita tah. Nah, ketujuh tadi sunat pulang puasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban tadi. Nah, jadi ujar Nabi kita, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Tidak aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali melainkan pada bulan Ramadan, dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini Nabi kita memperbanyak juga puasa. Jadi orang yang puasa julang puasa talu bulan yang itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, menyakama amal lah. Nah, jadi mudah-mudahan ini nangkat berapa lagi? Nangka 8 puasa di dalam bulan Syahrul Haram pulang kena sambungannya lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa rajin beramal beribadah, jangan sampai kandur. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Semoga kita senantiasa ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.